Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NPM 2304281174, Prodi PGSD Universitas Melayu. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang belajar menggunakan media pembelajaran dua dimensi. Apa sih media pembelajaran dua dimensi itu? Media pembelajaran dua dimensi adalah alat peraga yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan berada pada suatu bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi dapat berupa seperti garis, media bentuk, papan, media cetak, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembelajaran PPKN atau Pancasila yang menggunakan media dua dimensi papan. Baik, inilah media yang saya bentuk dalam dua dimensi. Di sini sudah ada saya menempel-nempelkan gambar atau lambang-lambang Pancasila. Nanti di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsinya papan tersebut dan apa sih fungsinya gambar-gambar yang ada di dalam papan-papan tersebut. Fungsi papan tersebut adalah untuk memberitahu agar jelas kepada siswa apa saja lambang-lambang Pancasila beserta makna dan contohnya. Baik, di sini nanti saya akan menerangkan contoh-contoh Pancasila. Ini contohnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya agar siswa itu mudah paham dalam pembelajaran Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Pancasila itu. Pembelajaran atau pendidikan Pancasila adalah mata pembelajaran pengembangan dan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah, paham kebangsaan Indonesia, serta Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila juga sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia. Pancasila dalam konteks kenegaraan RI serta Pancasila sebagai etika politik. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu burung Garuda. Burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang berbentuk burung Garuda dengan perisai dan semboyan, ataupun yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda juga merupakan lambang kekuatan dan gerak yang dinamis serta siap menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Dan perisai merupakan juga lambang bertahan bangsa Indonesia. Serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itulah arti-arti dari penjelasan bagian-bagian burung Garuda. Berikut adapun bagian dari badan Garuda, yaitu perisai yang tergantung dalam leher Garuda berbentuk jantung. Ini yang melambangkan masing-masing bagian-bagian dari Pancasila, serta jumlah bulu pada Garuda, bulu sayap kanan sayap kiri ini berjumlah 17 yang melambangkan tanggal, dan 80 ekor ini melambangkan bulan Agustus, dan 19 bulu di bawah perisai atau dada di belakang perisai yang berbentuk jantung ini, dan 45 bulu yang terdapat di bagian leher Garuda yang melambangkan tahun kemerdekaan. Baik, di sini ada contoh untuk sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sudah saya jelaskan bahasanya sila ini bahwa yang tertera di dalam ketuhanan Maha Esa yaitu keyakinan pada diri masing-masing. Di sini ada contoh seseorang yang sedang sholat berjamaah secara bersama-sama. Ini menunjukkan bahasanya ia selalu mengingat kepada Tuhan atau Sang Pencipta untuk
mendapatkan kenikmatan atau keyakinan yang telah dianutnya ataupun mukjizat yang telah ia punya selama ini, yaitu mukjizat keimanan dan keyakinan. Selanjutnya di sini saya akan mengasih contoh juga dua anak kecil yang sedang mengaji secara bersama. Bahasanya ia meskipun ia masih kecil, tapi ia selalu belajar bagaimana caranya agar bisa membaca Al-Quran sesuai dengan syariat atau tajwid yang sudah tertera di dalam aturan agama. Baik, selanjutnya di sini adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab yang melambangkan rantai emas. Sila kedua ini mengandung nilai sikap dan moral serta tingkah laku manusia yang didasarkan potensi hati nurani manusia di dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan, dan makna rantai emas tersendiri itu adalah bahasa Indonesia saling terkait, saling bahu-membahu, saling membutuhkan ataupun tolong-menolong. Baik, di sini saya akan menunjukkan contoh dari sila kedua tadi yang kemanusiaan yang beradab. Di sini ada seorang anak kecil yang membantu nenek-nenek untuk menyeberangi jalan. Nah, di sini menggambarkan bahwa seorang anak membantu nenek-nenek ini karena ia merasa kasihan, karena seorang nenek-nenek sendiri menyeberang jalan raya tanpa ada orang yang menemaninya. Berarti di sini tertanam jiwa untuk tolong-menolong sama manusia. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya ada pada ini gambar seseorang yang memberi makanan kepada orang yang kurang mampu ibaratnya. Di sini ada beberapa orang memberi seperti susu, makanan, snack-snack dan lainnya. Di sini menggambarkan bahwasanya tertanam jiwa saling bahu-membahu atau menolong sesama manusia ataupun memanusiakan manusia. Baik, selanjutnya Pancasila ketiga yaitu Kesatuan Indonesia yang dilambangkan dengan beringin, dan sila ini memiliki arti landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan makna dari lambang ini tersendiri yaitu beringin adalah melambangkan sebagai tempat berlindung dan bergantung bagi bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menunjukkan contoh dari Pancasila ketiga yaitu Kesatuan Indonesia. Ada beberapa orang yang menggunakan pakaian agama atau kepercayaan masing-masing. Di sini saling kompak atau saling menjaga silaturahmi antara satu sama lain tanpa membeda-bedakan agamanya. Lanjut, di sini juga ada beberapa orang memakai pakaian adat dan ia saling bergandeng tangan dan menunjukkan bahwasanya persatuan Indonesia untuk semua ras atau budaya yang ada di Indonesia. Tidak ada antara perselisihan ataupun pertengkaran saling menggujurkan. Baik, selanjutnya ada Pancasila keempat yaitu kalian dipimpin oleh jimat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Pancasila ini sendiri memiliki arti dari rakyat oleh rakyat dan untuk masyarakat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ataupun tujuan. Dan makna dari kepala banteng itu sendiri adalah sebagai tenaga rakyat yang dijadikan sebagai lambang tenaga pada sila keempat. Jadi selanjutnya di sini dapat contoh dari Pancasila keempat yaitu tadi tentang musyawarah. Dan di sini ada beberapa orang yang melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atau persetujuan
8, dan sila ini memiliki arti bahwa perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang latar belakang masyarakat, dan makna dari adil dan dapat itu sendiri adalah seluruh dan sandang yang menyatakan makna bahwa sila utama yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Jadi maksudnya adalah yang bahwa untuk rakyat yang mampu itu tidak harus bersifat pada diri sendiri. Jadi dia harus memperhatikan rakyat yang di bawahnya atau rakyat yang ibaratnya kurang mampu untuk mencapai apa yang ia punya. Itu penjelasan dari sila kelima. Baik, di sini saya memegang contoh dari sila kelima yang juga saya contohkan pada sila kedua, yaitu tadi kepercayaan derajat, yaitu diberi gerakan pada manusia saling tolong menolong. Nah, sama dengan halnya sila kelima, manusia harus adil dengan satu sama lain. Dia tidak boleh membandingkan derajat manusia lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Jadi kita sebagai manusia harus mempunyai hati nurani, hati yang bersih antara sama manusia. Jadi untuk memberi visi atau keadilan pada sama manusia tidak mengurangi derajat kamu atau lebih rendah. Jadi kita sebagai manusia harus mempunyai ibaratnya jiwa kasar yang tinggi untuk mengerti manusia satu sama dengan lainnya. Baik, di sini gambarnya yaitu ada orang yang lebih mampu dalam kehidupannya memberi sedikit rezeki kepada orang yang ibaratnya masyarakat kurang mampu untuk mencapai cara dengan orang yang memberi rezeki tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah perkataan, salah ucapan, atau salah kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya, Diana, berterima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.